Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa kelas 12 TPU ADM. Untuk daring pertama ini kita akan mulai dengan materi dimensi 3 ya. Jadi dimensi 3 ini berbicara mengenai bangun ruang. Sebenarnya waktu SMP kalian sudah pernah belajar mengenai bangun ruang, hanya saja lebih fokus untuk mencari nilai luas permukaan ataupun volume. Tapi untuk SMK sekarang ini, dimensi 3 ini akan lebih banyak mencari jarak dan sudut ya. Nah, untuk yang pertama ini dalam konteks jarak ya, konteks jarak dulu yang pertama, yaitu mengenai jarak titik ke titik. Nah, ini saya gambarkan contoh bangun ruang ya, kubus dan limas ya. Ini hanya perwakilan saja dari bangun ruang. Nah, seandainya nih saya ingin mencari jarak titik ke titik, misalnya untuk dari kubus ini saya ambil titik A ke F atau titik A ke C. Untuk menentukan jarak titik ke titik ini sangat diperlukan untuk kita memahami mengenai segitiga siku-siku ya, baik itu kubus, jarak titik ke titik untuk kubus ataupun limas ataupun yang lainnya, kita perlu memahami lebih dalam mengenai segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku ini erat kaitannya dengan teorema Pythagoras. Nah, di waktu SMP kita juga sudah pernah nih belajar mengenai teorema Pythagoras, hanya saja saya ingin mengulasnya kembali, siapa tahu kalian ada yang lupa ya. Nah, di sini saya gambarkan segitiga siku-siku. Oke, di mana C adalah sisi terpanjang dan A dengan B adalah sisi siku-sikunya. Nah, maka rumusnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, atau dengan kata lain ya, kuadrat dari sisi miring adalah jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. Ini perlu kalian ingat ya, jangan dilupakan. Nah, untuk contohnya, saya gambarkan suatu segitiga siku-siku dengan sisi siku-sikunya adalah 6 dan 8. Nah, dari gambar ini, coba kalian lihat lagi dengan rumus umum yang sudah saya tuliskan. Nah, 6 cm ini katakanlah dia sebagai si A. 8 cm ini adalah si B, kemudian si X ini adalah si C. Nah, maka untuk mencari sisi terpanjang atau nilai X-nya, kita menggunakan teorema Pythagoras ya. Kita jumlahkan saja. X kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Nah, sehingga X sama dengan tarik akar ya. Kalau tidak ada pangkat 2-nya lagi, maka ruas kanan ini diakarkan. Akar dari 100 adalah 10. Maka sisi terpanjangnya atau nilai dari si X adalah 10 cm. Nggak sulit ya. Karena sebenarnya pun pada SMP juga sudah pernah dipelajari, ini hanya mengingatkan saja. Nah, kemudian untuk yang contoh kedua, ya, dikatakan segitiga PQR, siku-siku di Q. Ya, PR-nya 2 akar 6 cm, QR-nya 2 cm. Yang ditanya adalah panjang PQ. Nih ya, saya gambarkan segitiganya. Untuk segitiga PQR, siku-siku di Q. Nah, jadi jangan salah persepsi ya, kalau sudah dikatakan dia siku-siku misalnya di P atau di si Q, terlebih dahulu kita mesti menggambarkan si titik yang di siku-sikunya dahulu, agar tidak salah persepsi untuk menentukan sisi terpanjangnya. Nah, maka di sini PR adalah 2 akar 6, si QR-nya 2 cm. Nah, ini ya, kalau untuk mencari si PR, ini adalah jumlah kuadrat dari siku-sikunya. Berbeda halnya kalau misalnya kita mau mencari salah satu sisi siku-sikunya, katakanlah misalnya PQ atau QR. Maka ini rumus yang digunakan, dia tidak lagi ditambah ya, tapi dikurang. Oke. Ini kalau mencari QR, untuk mencari PQ ini mau kita cari nih, PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat dikurang QR kuadrat. Kenapa dikurang? Karena di sini PR adalah sisi terpanjang. Ya, jadi kemudian sisi terpanjang dikurangkan dengan kuadrat dari sisi siku-sikunya. Nah, PQ kuadrat sama dengan tadi kan PR diketahui dari soal 2 akar 6 ya. 2 akar 6 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Nah, 2 akar 6 dikuadratkan berarti 2 kali 2 4. Akar 6 dikali akar 6 adalah 6. 2 kuadrat adalah 4. Sehingga 4 kali 6 adalah 24 dikurang 4.
Ini si PQ-nya sudah bisa ya, tarik akar aja. Sehingga PQ 24 kurang 4 adalah akar 20. Nah, akar 20 ini dia bisa disederhanakan. Cari perkalian yang salah satu bilangannya bisa dikuadratkan. Nah, perkalian yang menghasilkan akar 20 berarti apa? 4 kali 5. Nah, akar 4 bisa diakarkan ya. Akar dari 4 adalah 2. Sementara 5 tidak bisa lagi diakarkan. Ya, tidak bisa lagi disederhanakan. Maka cukup buat akar 5. Nah, maka hasil akhirnya adalah si PQ ini hasilnya adalah 2 akar 5 cm. Nah, jadi pemahaman mengenai teorema Pitagoras ini sangat diperlukan nanti ya untuk pertemuan-pertemuan berikutnya dalam mencari nilai jarak dan sudut dalam dimensi 3 ini. Oke, terima kasih.